Shalom anak-anak, bersama lagi dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, sepertinya temanya agak unik gitu ya, yaitu sarapan di tepi danau. Siapa yang pernah sarapan di tepi danau? Wah, pasti enak sekali gitu ya, makan di tepi danau, menikmati pemandangan yang indah, pastinya luar biasa. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, Lose mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih memberi kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong sertai dan berkati setiap anak-anak-Mu untuk mereka dapat menyimak, mendengar firman Tuhan dalam hidup mereka dan melakukannya di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati tentang Paskah ya, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan minggu depan kita juga akan memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus itu bangkit namun belum naik ke surga? Jadi ada beberapa waktu Tuhan ada di dunia ini. Apakah yang dilakukannya? Salah satunya Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya ketika murid-muridnya itu ada di tepi danau. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku
mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak, tahukah kita bahwa ternyata Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan tidak meninggalkan para murid. Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Demikian halnya dengan setiap kehidupan kita. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Mana sih Tuhan Yesus? Tetapi kita tahu dan kita percaya Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita yakin, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kesulitan kita, jangan pernah ragu untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan lupa ya, jangan ragu untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah bangkit dan ada bersama-sama dengan kami. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu melihat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan mereka, sehingga di dalam segala aktivitas, segala apapun yang mereka kerjakan, mereka selalu mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk voice note kita hari ini, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, voice note-nya, aku percaya Tuhan ada bersamaku. Aku percaya Tuhan ada bersamaku. Sedangkan untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 6, voice note-nya, di manakah Tuhan bertemu dengan para murid? Di manakah Tuhan bertemu dengan para murid? Jangan lupa ya untuk laporannya kepada wali kelas masing-masing. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.